berpikir jernih, tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi, ya kita lihat nanti bagaimana akhirnya. Tapi Novi mempertimbangkan benar-benar bang keputusan ini bang. Bagaimana? Mempertimbangkan benar-benar keputusan untuk menyerahkan uang kepada Agus. Loh, dari awal memang uang Agus itu kalau diserahkan sesuai dengan apa namanya peruntukannya, biaya pengobatan memang peruntukan seperti itu. Bang, tapi dia bilang itu uang dari donatur, Bang. Kenapa? Kan uang Agus, itu uang donatur. Kan sudah dikasih ke Agus. Kita uang donatur lagi dong. Ya tapi kan donatur sempat kecewa kemarin bang. Ya namanya orang kecewa ya boleh-boleh aja lah. Tapi kan nantinya kita bisa selesaikan permasalahannya dengan bijak, ya, kepala dingin, ya, hati yang bersih, tidak ada kepentingan apapun selain dari bagaimana menyelesaikan dana donasi ini tepat guna untuk pengobatannya Mas Agus. Itu, ya. Oke, makasih. Thank you. Jadi gini, ya saya berbagi ya. Kalau umpamanya mau dialihkan itu terkait dengan hal ya, ini bertanya, kalau memang Agus sudah ditetapkan publik kan ditambah dengan pengacaranya bilang bahwa tidak lagi membutuhkan uang tersebut ya, walaupun secara lisan ya mereka nggak bikin dalam bentuk surat ya. Ini menjadi suatu pertanyaan besar. Ini kan menjadi tidak kepuasan dari para donatur terhadap yayasan itu sendiri, bahkan terhadap Tenovi. Itu kan pasti hadir tuh. Makanya saya berbagi, tidak ada ketegasan dalam hal tersebut secara publik gitu dari dua hal dalam hal ini. Satu, ketegasan dari tim Agus dan pengacaranya bahwa uang tidak lagi kami butuhkan dengan bikin pernyataan resmi dalam bentuk surat ya. Kemudian kan Tenovi dari Tenovi ini kan kita juga tunggu, mohon maaf ya Mbak ya, dari sisi Permensos nomor 8 tahun 2001 tadi, batas waktu kan 1 bulan dalam penentuan untuk uang dalam bentuk uang setelah terkumpul. Agus punya kebutuhan kan 1 miliar ya kan, 1 miliar berapa, 100 juta lah untuk mata dan segala macam operasinya itu ya. Itu kan udah lebih. Nah, kalau sudah lebih maka peruntukan udah lengkap. Maka kalau umpamanya udah lengkap tetapi Agus tidak butuhkan, gunakan aja atau limpahkan aja pihak lain setelah melewati batas itu, tetapi dengan syarat-syarat. Syaratnya apa? Rapat musyawarah minimal keputusannya 2/3. Gitu aja, baru pemberitahuan kepada mungkin pemerintah atau apa sebagai pengawas. Gitu aja Mbak. Bagi saya alihkan pun tidak masalah, tidak ada pasal yang melarang. Oke. Tapi jika seperti ini, mohon maaf sebelumnya. Misalnya seperti ini, ada yang mengkoordinator dan mereka yang jauh atau dimanapun berada, karena ini banyak ya yang dari istilahnya dari Sabang Merauke sampai Merauke itu ada yang mendonasikannya ya kan. Misalnya dikoordinasi oleh beberapa orang dan kita. Bagaimana ulang terperjelas? Ya, terputus Mbak. Makasih. Wah, kayaknya jaringannya Mbak Mirna nih. Kurang ngopi Mbak, jaringan. Oke, saya langsung pindah ke yang lain dulu. Mbak Mirna, Mbak Mir ya sabar dulu ya. Mbak Nur, dibuka mute-nya dulu Mbak Nur. Ya Bang. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan narasinya Mbak, silakan. Iya, jadi sesuai dengan tadi kabar dari Bu Salsabila itu, ya, bahwasanya kan dia dapat teror. Terus dia juga lapor ke Polda. Maksud saya gini, Bang, ini kan yang donatur ini kan tersebar dari seluruh Indonesia. Bisa jadi ada yang dari luar negeri juga kan. Jadi para donatur ini apabila ingin menarik uangnya lagi atau ingin mengalihkan donasinya ke tempat yang lain atau untuk kepentingan orang lain gitu loh. Bagaimana caranya mereka ini untuk menarik uang itu Bang? Dengan cara apa gitu loh? Apakah mereka harus ke yayasan gitu kan? Atau mereka buat laporan? Karena kan ini kan perlu kita tahu kan uang donasi ini kan dilindungi sama undang-undang kan? Jadi nggak bisa kita hanya ngomong, oh uang kita pengen balik, oh uang kami akan dialihkan gitu kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi kan ada prosesnya, ada tahapnya sesuai dengan pasal-pasal undang-undang gitu loh. Jadi kalau bisa di sini ada siapa ini? Pak Maswan atau Pak pengacara bisa kasih pencerahan ke para donatur gitu kan, step-stepnya bagaimana gitu loh. Jadi biar lebih cepat bergerak gitu loh.
kalau memang uang donasinya mau ditarik atau dialihkan gitu loh. Itu aja Bang. Oke, bagaimana Bang pengacara, ada tanggapan apa sudah cukup? Siap. Nanti saya tiba nih ada yang gak enak di dalam lift jadi nasib. Oh iya, betul-betul jaringan juga kurang bagus. Oke, saya menyapa dulu ya. Atau sebentar Mbak Lulu. Ini siapa ya? Mbak Lulu. Mbak Lulu. Mbak. Aduh. Iya, Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya. Terus apa yang mau dinarasikan, Mbak? Dan terus bagaimana, Mbak? Sudah di ngobrol-ngobrol sama mamanya di Belanda? Ya udah, dan mohon maaf, kayaknya sinyal saya lagi kurang bagus ya, putus-putus. Saya sambil nyetir nih Bang, maaf ya. Terus kemarin malam itu subuh jam 4 saya sama ibu saya teleponan. Jadi apa ya, sampai lupa mau ngomong apa. Oh ya, Mama bilang kalau memang prosedurnya itu sangat sulit karena juga saya ya maksudnya juga nggak stay menetap di Jakarta, harus kemana-mana gitu kan, dan juga rencana saya pulang ke Belanda itu di tanggal 28 ini, di 28 November, jadi kayaknya untuk urusan surat menyurat atau administrasinya atau pengajuan dan lain-lainnya itu Mama keberatan, karena ya satu, uang itu dari Mama bukan dari saya. Jadi untuk prosedurnya seperti yang tadi dibilang sama Pak George harus apa? Atau Bapak siapa tadi yang ngobrol ya? 3 bulan plus 1. Kenapa Pak? 3 bulan plus 1 bulan. Nah itu juga Ya. kemarin juga Pak Lanang juga sempat sebutkan itu bisa dipindah, dialihkan segala macam. Saya sudah sampaikan ke mama saya dan mama saya kayaknya kurang berkenan ya. Maksudnya sudahlah biarkan saja dengan uang berapa ya, sekitar 320 euro itu berapa, sekitar 5 something ya. Jadi keputusan mama saya untuk nggak melanjutkan, tapi menyerahkan sepenuhnya hak mama saya ke Yayasan Banovi. Jadi nggak ada lagi seperti pengurusan surat menyurat, surat bukti atau apa ya namanya ya. Saya nggak paham di bagian hukum, mungkin Pak Jurs bisa nerangin ke saya. Jadi untuk kelanjutannya mama saya menyerahkan semuanya ke yayasan sama pengacaranya Mbak Novi gitu aja, karena juga saya nggak punya hak apapun karena uang dari mama saya sendiri juga, dan kondisi jauh banget, saya dan mama saya jauhan, beliau di Eropa, Belanda, saya di Indonesia saat ini. Cuman untuk proses ke depan dalam 3 bulan proses ini plus 1 itu kayaknya nggak memungkinkan untuk saya juga harus nanti mungkin ada panggilan atau segala macam, itu menyulitkan saya juga karena juga akhir bulan ini saya harus berangkat juga ke Belanda. Itu aja Bang Host. Apalagi ya, itu aja dulu kali ya, saya minta pendapat dulu sama Pak Jos mungkin. Iya, siap. Bangku, Bang pengacara ada 2 tadi ya, Mbak Nur dan juga Mbak Lulu. Mbak Lulu ya? Ya. Lula Bapak, dari kemarin salam Lulu. Lula. Ya, silakan Bang pengacara ditanggapi. Ya, jadi gini, itu kan sudah jelas ya tadi saya berbagi ya bahwa berkaitan dengan hak daripada para donatur itu kan diatur ya kan, diatur dalam pasal 53. Ya, bentar ya, saya bukan ya. Dalam pasal 53 itu udah jelas tuh. Jadi kalau memang itu hak daripada donatur untuk mereka meminta pertanggungjawaban dari yayasan, itu wajib karena diatur di situ, dan diatur ada peraturan lain untuk mengikat. Dalam arti gini, itu kan ibunya kan punya uang yang mana diputus matanya Agus, sekarang udah salah gunakan, ya kan? Lalu ini menjadi suatu pertanyaan, di mana penggunaannya, di mana pengelolaan? Boleh ya, pengelola atau pihak ketiga boleh menyurati ya, minta internal ya dalam hal pemeriksaan oleh akutan publik, itu boleh gitu. Jadi kalau memang tadi disampaikan bahwa sudah diserahkan buat yayasan, ya benar juga, karena di dalam pasal 26 tadi kan berkaitan dengan kekayaan yayasan. Di dalam pasal 26 itu mengatur. Jadi MPT sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan
Kalau mau sudah diserahkan yayasan, makanya tetap menjadi kekayaan yayasan gitu Bang Faktual. Tergantung, makanya saya bilang kasus ini Tenovi kurang tegas saja. Bahkan tim pengacara dalam hal laporan kurang tegas. Kalau Tenovi dari bijaksana, saya akui bijaksana. Karena dia tidak mau menciptakan banyak masalah dari persoalan ini. Gitu aja Bang Faktual. Oke, siap. Terima kasih. Bagaimana Mbak Lula? Ya, cukup jelas ya penjelasannya dari Pak Jos. Saya terima kasih, Mama saya juga terima kasih. Nanti saya sampaikan. Rekaman ini juga udah saya rekam walaupun agak ribet sambil nyetir. Terus satu lagi pesan Mama saya untuk korban, terutama korban yang si Agus ini. Karena Mama saya udah saya kirimin videonya itu. Mama saya cuma satu pesan, yang mudah-mudahan keluarganya juga mungkin ada di sini. Pesan satu, harta nggak dibawa mati. Itu aja. Semoga malaikat mengampunimu, Tuhan mengampunimu dengan segala tipu muslihat kamu di dunia. Tapi ya kita balikan lagi kepada yang kuasa ya. Cuman intinya harta nggak dibawa mati. Itu aja pesan dari ibu saya. Gitu aja Bang Hos. Saya agak ngongosan nih. Kenapa aja? Iya. Lula, inget ya Lula, udah, bukan labu-labu. Oke? Aku marah dipanggil labu-labu. Pak George, selamat malam. Iya. Oke, terima kasih Pak George, Oke, Mbak, teman-teman hati-hati di izin. jalan. Oke. Ya, hati-hati di jalan akhirnya. Oke, saya menyapa dulu Bang Maswan. Bang Maswan, Assalamualaikum Bang Maswan. Waalaikumsalam. Atau tanggapannya? Udah diborong sama Bang Faktual tadi, Bang Jos. Yang ada di pikiran saya. Ya, tadi pertanyaan kita netizen bagi orang yang mengerti hukum, Bang Faktual. Saya udah diborong Bang Faktual semua tadi sebagai punya tuan rumah ini kan. Pertanyaan kenapa Tenovi nggak lapor kalau nama baiknya dicemarkan, ya kan? Terus saya nggak lihat konferensi persnya secara lengkap tadi ya dari tim pengacara satu ya, Bang Jos, tim pengacara satu Yayasan Tenovi yang katanya hari Jumat mau pertemuan. Ya kita netizen ini ya biasa sih, orang Indonesia ini jangan anti klimaks Bang Faktual, ya kan? Ya kita juga kan sebagai netizen yang selama ini memperhatikan. Ya, kita ingin mendorong jangan semuanya dibawa ke hukum lah. Hukum itu kan benteng terakhir, gitu kan. Ya, kembalikan ke hati nurani, pemikiran yang sebaiknya, karena publik sudah partisipasi nih, netizen sudah partisipasi. Harusnya para pihak ini mengedepankan kepentingan yang benar-benar ruhnya etika gitu loh Bang, berpegangan dengan moral, jangan ego sektoral masing-masing mengeluarkan ilmu, berargumentasi berdasarkan kemampuan ilmunya masing-masing, ya nggak ketemu gitu Bang. Jadi tadi udah diborong Bang Faktual, jadi saya nggak jadi nih menyampaikan kenapa ini kok pihak dari yayasan mohon maaf nggak lapor balik. Terus kalau sampai hari Jumat pertemuan itu ternyata nanti win-win solutionnya uang itu ujungnya nanti digunakan untuk Agus berobat ya, berdasarkan hasil-hasil mereka diskusi ya, selesailah Bang Faktual gitu kan ya. Pemikiran kita kan karena di sini ada donatur yang nggak terima ya, kalau memang ada peluang donatur itu uang bisa dipulangin, kita juga mendorong baik sebagai netizen yang objektif ya Bang, kita kan di tengah Bang, tidak memihak kedua belah pihak ya kan. Nah sebagai netizen yang objektif ya, kalau mereka memang mau menurunkan ego masing-masing satu strip aja, kesampingkan dulu hukum positif itu Bang. Tidak berbicara yayasan, tidak berbicara pribadinya Bang Agus, tidak berbicara lapor-melapor, tapi kita berbicara uang itu punya siapa. Kalau uang itu punya donatur, pulangin dulu ke donatur. Kalau seandainya donatur nanti ikhlas mau ngasih ke Bang Ical, biarlah donatur langsung gitu loh Bang. Dan dengan ketentuan syarat apa yang diinginkan sama donatur gitu loh Bang. Saya mau bertanya saudaraku ya, dari hasil press conference tadi, Ring 1 menyampaikan bahwa ini adalah uang Agus, bah. Dengan narasi itu abangku, ya saya sih tidak ada kepentingan ya, saya ini nggak ada kepentingan, tetapi dengan narasi itu bahwa ini adalah uang Agus, itu memberatkan Mbak Novi kalau menurut saya. Kalau memang uangnya Agus, ya kenapa? Betul, saya setuju host betul. Hati-hati pernyataan itu resmi loh. Ini betul saya setuju. Itu memperkenalkan Novi itu.
Karena itu 369 terpenuhi, setuju host? Nah, Tapi hukum- karena kesalahannya begini Bang Maswan. Kesalahannya itu menyampaikan bahwa itu uang Agus. Kenapa Mbak Novi menahan uang tersebut? Kenapa memindahkan? Kenapa tidak disimpan aja di Agus itu? Tapi hukum positifnya begitu Bang bunyinya Bang. Maaf ini Bang, mungkin agak beda pandangan Bang. Tapi Kalau Bang Faktual nanya hukum positif Bang, itu yang disampaikan sama pengacaranya Teknopi itu benar. Tapi kalau 369 pemerasannya nggak masuk Bang. Saya nggak sependapat itu. Tetap on the track kalau saya Bang. Saya berani taruh, bukan bertaruh ya, mohon maaf bener Bang, ampun, ini udah lepas kepancing ini dengan Bang Jos. Izin senior ya kan. Kalau saya bukan mau bertaruh ya. Saya kalau memang ada kesempatan, saya sanggup berargumentasi dengan penyidik. Kalau 369 Bang Jos. Nggak masuk Bang. Mau pakai unsur apa aja Bang? Jadi gini, makna milik tadi saya perlu host tuh. Ingat bahwa makna milik tadi itu menunjukkan bahwa pengakuan ya. Tapi kalau soal 369 udah terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, syarat dari laporan dari semua unsurnya tidak terpenuhi. Objek aja barang ini Bang. Nggak terpenuhi. 369 itu barang, ini bukan uang. Itu aja udah tidak terpenuhi. Cuma maksudnya dalam hal pengakuan di muka publik itu kan mempermalukan kita pengacara-pengacara lain juga yang di timnya Tenovi. Harus pengacara tegas dan sisi regulasi. Kalau pengacara tim ring 1 ngomongnya bahwa itu adalah uang milik Agus, gimana ceritanya kita tiap hari mengkritik pengacara-pengacara lain dengan penangan hukum? Kita berbicara tentang ya etika hukum. Kita berbicara tentang dasar pasal hukum positif yang tiap hari kita edukasi rakyat. Tetapi kalau tim ring 1 memang itu milik Agus, itu salah. Tetapi kalau itu peruntukan untuk matanya Agus, itu benar. Itu maksud saya. Makasih banyak Mas. Mohon maaf celah tadi itu foto sementara tadi. Lanjut Mas, mohon maaf. Oke, Bang Maswan dilanjut Bang Maswan. Iya, jadi gini Bang, ada dua sudut pandang ya Bang. Izin dengan Bang Jos nih Bang, senior, ya kan. Saya berusaha mempelajari benar, menganalisa. Kalau berbicara hukum positif, memang uang itu peruntukannya dengan uang tersebut peruntukannya untuk Agus. Clear ya, hukum positif loh ini. Karena dari donatur ke Agus. Ini hukum positif loh. Tapi kalau berbicara uang itu milik Agus, nah ini kan lagi debatable karena hari ini jadi persoalan. Kalau tidak jadi permasalahan, mungkin iya milik Agus. Ini kita berbicara hukum loh, ya kan? Karena yang namanya hukum itu kan tinggal tergantung siapa yang mempermasalahkan dan mempersoalkan, Bang. Saya malam ini ketika saya ada simpati dengan Bang Faktual, ada suatu pembicaraan, terus di situ ada transaksi. Saya tidak ada persoalan dengan Bang Faktual, saya memberikan sesuatu dengan Bang Faktual, nggak ada masalah, Bang. Tapi ketika ada sesuatu hal yang di situ Bang Faktual nggak nyaman dengan saya, apa yang diberikan Bang Faktual ke saya, Abang nggak terima, itu jadi permasalahan. Begitu, Bang, gambarannya. Jadi dalam hal ini, ya kalau memang dari sisi tim kuasa hukum Teknopi nanti hari Jumat ternyata klik, ya kan, klik dalam artian itu untuk perobatan Agus, ya clear lah masalah ini selesai, Bang. RJ larinya, Bang, restoratif justice gitu. Dan sejak awal memang saya meyakini laporan ini nggak akan masuk gitu loh. Yakin saya, Bang. 369 itu saya nggak ketemu, Bang, unsurnya. Itu kalau saya sih, Bang, kalau ininya. Cuman kalau mereka tapi kalau mereka mau serta-merta mengalihkan dana ini, nah ini lagi debatable, Bang. Karena hukum positif tadi. Per hari ini, uang itu peruntukannya untuk Agus. Bukan milik Agus ya, peruntukan untuk berobat. Bisa nanti dalam diskusi itu, Bang. Dorang buat kesepakatan dalam hal ini. Apa peran dari penasihat hukumnya Bang Agus, ya. Apa peran dari penasihat hukumnya yayasan. Kita tidak berbicara Teknopi nih, yayasan. Ketika peran mereka ini sudah sinkron, dan itu untuk mengawal peruntukan dana itu, clear masalah ini, Bang. Secara otomatis laporan itu nggak jalan, karena nggak ada pihak yang dirugikan secara otomatis. Masalah pasal 27 pencemaran nama baik, bisalah nanti dicabut itu laporannya, Bang. Itu, Bang Faktual. Dari saya, analisa saya, Bang. Dari awal saya memang sudah ke situ, Bang, ininya. Cuman kalau para denatur ini sudah lapor ke Polda, kayak Bu Salsa tadi, nah ini menarik. Nanti kita minta pencerahan dengan Bang Jos itu, gimana ininya. Kalau dari hukum positif memang belum ada. Tapi kalau memang polisi mau mempertanyakan dengan yayasan, karena ini ada yang nggak terima, nah ini bisa masuk juga unsurnya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, siap. Terima kasih abangku Bang Maswan. Saya mau menyapa dulu Bang Helo ya.
Bang Helo, apa tanggapannya ini Adinda Kuni? Press konferensi tadi mengatakan bahwa itu adalah uang Agus dan yang menyampaikan itu adalah ring satunya Tenovi. Bisa dibenarkan yang itu enggak, Bang? Dinda Helo. Ya, waalaikumsalam deh. Selamat malam. Ya, siap. Waalaikumsalam. Oh iya. Tapi itu tadi yang bicara, yang sebagai juru bicara siapa ya? Intinya lawyer Tenovi lah, ring satu. Intinya itu Dinda Helo. Lawyer. Oh, lawyer Tenovi. Iya. Oh. Maka disayangkan sekali juga sih. Ya, kalau dia ngakui bahwa itu uangnya Agus, berarti besok Novi bisa diproses hukum. Laporan itu bisa jalan. Kalau lawyer sudah mengakui karena dia terikat surat kuasa. Wah, ini kesalahan ini Bang Jos. Benar, salah sekali ini Bang Jos. Maka unsur-unsur yang dilaporkan kamu kemarin itu memenuhi unsur sudah. Kecuali 369 karena itu delik aduan. Tapi kalau bicara tentang yang lain-lain, berarti yayasan sudah tidak punya hak terhadap uang itu, sehingga apa yang Novi lakukan memviralkan itu adalah pidana. 369-nya memenuhi unsur nggak Bang Hilo? 369 Bang, saya maksud Bang. 369 tidak terpenuhi. Jangan Tadi udah jelas, sudah, tidak gugur itu. masuk, Bang. Saya di situ aja Kita Bang. sepakat itu gugur. Berarti Ada sepakat berapa ya Bang IP ya? itu? Jadi ya sepakat 3 dan 9 itu gugur. Clear. Oke, lanjut Makasih dulu. Bang Faktual, izin Saya dulu sudah Bang, bilang izin tengah. Bang, izin Bang Faktual, jelas Bang. Sudah, Kalau pertama, yuk. 369 jangankan unsur Bang, delik aja nggak masuk. Itu delik aduan absolut, harus Agus yang melaporkan. Tapi kalau Agus melapor, Clear. masuk unsurnya. Kalau kemarin kan yang dilaporkan kemarin bukan Agus yang melaporkan, tetapi pengacara dari kantornya Farad Abbas. Itu deliknya tidak masuk, harus Agus, karena ini delik aduan absolut. Karena 369 itu ada ayat 1, ayat 2. Ayat 2 jelas ini aduan absolut. Tetapi begitu Agus melaporkan 369, masuk unsurnya. Novi bisa dipenjara. Gitu. Jadi kalau memang dinyatakan seperti itu oleh kuasa hukum secara terbuka tadi, maka jelas. Itu berarti uang sudah adalah murni sekarang milik Agus, sudah tidak bisa didebatable lagi karena sudah diakui oleh Novi melalui pengacaranya. Aduh. Gitu. Iya. Aduh, kecewa penonton ini. Iya benar, karena aduh, Iya. misalnya ya. Saya Bang kirim Jos ke Bang tiap malam Faktual, ngasih edukasi. Bang Faktual, saya ini kan kirimkan ke Bang Faktual untuk juga monitor karena gini, Iya. pernyataan itu menentukan suatu tindakan hukum. Ya, apa yang disampaikan Mas Hilo tadi. Kalau 369, oke sepakat pasti gugur tuh karena kita semua orang hukum. Tetapi pelapor-pelapor lain itu bisa terpenuhi, makanya ini kembalikan kepada para donatur. Kalau hari donatur yang tegas, maka Novi maupun Agus kena. Gitu. Saya berbagi kenapa dan kena? Ya karena mereka punya kewenangan. Sudah salah peruntukan, ada 200 juta lebih yang salah gunakan. Bisa nggak kena dalam penggelapan dalam jabatan? Ya bisa. Makanya saya bilang hati-hati dalam kasus ini. Kalau yayasannya tidak tegas, pasalnya kena yayasan, Agusnya lepas dari tangan. Gitu. Jadi hati-hati. Saya kadang-kadang bilang teman-teman ini, ya dalam hal pernyataan resmi di muka publik harus sangat berisiko hukum kepada orang yang mereka dampingi. Ya contoh dari sisi yang tadi pada jalan jalan Mas Hilo tadi. Jadi itu bisa berdampak kepada Novi. Kalau dari sisi pengacara Agus dalam hal ini besok hari Jumat mereka bersepakat bahwa uangnya dilimpahkan kepada Agus. Ingat, hati-hati, sudah ada LP dari para donatur, maka sesuai pasal 53 Undang-Undang Yayasan itu bisa berisiko kepada setiap orang yang ada dalam yayasan itu sendiri. Seperti mungkin Bang Fatul awal live kan saya bilang tuh, ya bisa berdampak kepada yayasan kalau memang salah-salah mengambil langkah. Jangan main seenaknya kembali uang. Kalau kepada Agus, kalau mengambil uang kepada Agus, resiko hukum yayasan yang tanggung. Bahkan orang-orang yang ada di dalam yayasan sendiri akan bertanggung jawab karena mereka dituntut dalam hal pasal ya penipuan dan penggelapan dalam jabatan. Jadi itu hati-hati loh. Saya kasih peringatan itu karena kita ini orang hukum, kita melakukan edukasi hukum sehingga apa yang menjadi dampak ke depan itu berisiko. Gitu aja Bang Gus. Izin tanya Bang George. Itu yang konferensi pers, siapa yang konferensi pers tadi Bang George? Langsung ya namanya kan saya bilang tadi udah nanti saya boleh host yang kirim. Artinya langsung tim utama ketua timnya langsung dari ring 1 itu artinya tim utamanya. Jadi artinya kita Iya Mas Gary gitu langsung ya. Jadi memang nggak ada koordinasi Mas Gary dengan Bang George artinya dengan lain.
Nah, mereka punya proteksi kan dari sisi hukum mana ya toh. Cuma kan gini, kita pernyataan kita kan selama ini bukan edukasi hukum dari sisi hukum positif ya, tentang teori-teori hukum, bagaimana pasal-pasal yang dituangkan bahwa uang milik siapa. Kita tiap hari kan memberikan edukasi hukum, tapi kalau dari tubuh kita sendiri, teman-teman dari ring satu, dari tim satunya udah berstatement gitu ya, kita juga pada bingung ya kan. Percuma dong kita berikan edukasi tiap hari. Buat apa kita tiap hari edukasi, tapi ini terakhir kita jadi tampar dengan tim kita sendiri bahwa itu uang milik Agus. Salah. Itu bukan milik Agus. Itu aja, Bang Hos. Soal link, yang kemarin saya baru dengar soal link itu dari mereka juga yang kasih ide untuk buka link itu pengaduan. Oh, Kalau itu ini nggak jelas ya bang. Ya salah jalan itu, salah goyang itu. Kasian loh. aduh, Sesuai dugaan, tapi kalau feeling saya clear itu, Bang Jos, analisa ini Bang. Artinya prediksi Bang, prediksi saya hari Jumat clear itu Bang. Kayaknya uang itu diserahin ke Agus itu Bang, hari Jumat itu Bang Faktual. Iya, saya udah sumber itu memang udah pasti. Cuma kan gini teman-teman, Masalahnya itu ada udah pasti diksi, karena mohon maaf ya Bang Fatul, saya potongnya. Itu kalau dari hasil penjumpa pers tadi kan udah terarah ke sana. Hati-hati, kalau memang terarah ke sana maka Ibu Salsabila atau para pelapor dari mewakili para donatur itu yang nanti berdampak kepada yayasan. Karena ini bukan di atas 200 juta loh. Kenapa saya bilang dari sudah salah gunakan? Itulah tanggal penggunaannya. Kalau biarlah sekali tutupi, tanggal penggunaan di tanggal itu yang menjadi dampak. Agus kan sudah salah gunakan uang, pengalian jalan, ya kan? Dan hari ini, apalagi ada statement bahwa itu uangnya Agus. Kalau itu milik Agus, itu bukan milik. Kalau memang itu untuk peruntukan Agus, saya dukung. Karena harus dilusur kepada rakyat Indonesia bahwa ini uang untuk peruntukan. Kalau milik siapa? Bukan milik Agus, bukan milik yayasan. Tetapi kekayaan yayasan dipercayakan oleh pihak ketiga sesuai rasa rumah tangga, peruntukan untuk operasi mata Agus. Setelah selesai operasi, boleh sisanya untuk Agus pulang kampung atau Agus untuk makan biaya hidup, boleh. Yang penting operasi dulu matanya. Itu tidak ada larangan. Kalau sudah tidak ada peruntukan, maka tidak ada ketegasan dari tim kita sendiri. Gitu. Oleh lanjut Bang Faktual. jadi gini ya, punten, saya celah dulu di online ini. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Pengacara, dan saya tidak meragukan pengetahuan hukum Bang Pengacara, begitu pula dengan Kasil. Walaupun adinda saya ini, Dinda Hello ini masih mahasiswa semester ke-7, tapi saya tidak meragukan, begitu pula dengan yang lain termasuk Bang Maswan. Kita hampir tiap malam mendiskusikan ini, dan sangat lugas jika narasinya ini uang siapa. Pasti membara ini Komal. Dan jatuh kepada kesimpulan bahwa itu bukan uang Agus. Tetapi dengan narasi lawyer ring satunya Mbak Novi mengatakan bahwa itu uangnya Agus, ya saya langsung, ya bukan ini host tidak persoalan mendukung ya enggak. Tapi saya kasihan aja sama Mbak Novi, karena apa? Lalu apa dasarnya Mbak Novi selama ini mengambil uang tersebut, sedangkan itu uangnya Agus. Banyak deliknya. Merampas, perampasan kan bisa masuk juga di situ. Jadi kasihan Mbak Novinya dengan pernyataan lawyer. Dalam hal ini ya mohon maaf juga, ini suatu kritikan juga ya, bahwa tolonglah hati-hati bernarasi, karena Anda ini orang hukum. Apalagi kertas yang Anda amanahkan itu, narasi Anda itu sama halnya narasinya Mbak Novi. Agak disayangkan sekali. Tapi apapun itu, ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Hanya saja prihatin aja lah. Karena kita mengedepankan edukasi hukum, begitu pula Banjor selalu menyampaikan dan yang lain menyampaikan bahwa jika terjadi sengketa perdata seperti itu, ya itu bukan uang siapa-siapa, itu adalah uang donatur yang diamanahkan kepada yayasan. Peruntuhan ketegasannya adalah pengobatan mata. Jadi haknya Agus itu hanyalah hak pengobatan. Lalu ada lawyer yang menyatakan, langsung mengatakan ini uang Agus. Kembali lagi rakyat ini menggema. Yang benar siapa host? Yang benar itu bukan uang Agus. Yang salah ngomong itu adalah lawyernya ring 1. Jadi kesimpulan saya begitu teman-teman. Oke, kita lanjut diskusi. Izin Bang, bentar Bang, 1 menit aja Bang. Apa itu? Kalau saya kan dari kemarin udah mendorong denatur buat laporan, karena ini Bang yang gua khawatirin Bang, yang saya khawatirkan Bang. Kalau para denatur sudah diterima laporannya, pastikan yayasan dengan si pihak Mas Agus itu diajak duduk bersama dengan kepolisian gitu loh Bang. Nah, artinya bisa diuji gitu Bang. Ini nggak tahu ini deadline-nya, karena Jumat sudah mau pertemuan, besok hari Kamis.
H-1 gitu loh Bang. Dari awal saya mendorong donatur berlaporan karena itu Bang Jos, izin senior, ya kan? Karena ini arahnya Bang. Maksud saya mau siapa nanti menurut kepolisian itu yang akan diproses terkait laporan para donatur, paling tidak donatur ini ada gerakan gitu loh Bang, supaya memperjelas kondisi. Karena dari kemarin Komal judulnya Bang faktual ini, uang 1, berapa M itu milik siapa? Ingat nggak Bang? Itu kan ada itu Bang, rekam jejak digitalnya Bang. Itu Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Bang, dilanjut Bang. Ya, saya menyapa dulu yang baru bergabung ya. Ada Bang Ical nih. Saudaraku Bang Ical. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Acara Jos, Bang Elo, Bang Maswan, dan lain-lain. Untuk tema mungkin harusnya diganti host, karena nggak tepat dengan substansi yang ada hari ini. Ya besok. Harusnya diganti ada apa dengan Tenopi dan lawyernya. Kan Besok. Jaga pokoknya untuk malam ini jaga ke situ dulu. Lupa dulu. Besok Hebat Bang Ican. Lanjut Bang. kita panasin kita ini kan apa ya, sama-sama hampir tiap malam mau di Komal sini. Bayangkan bagaimana Kasil dengan edukasinya, mempertahankan opininya, mempertahankan asasnya, setiap malam beradu opini dengan Bang Pondang. Dan ternyata hanya dipatahkan begitu saja oleh lawyernya sendiri, Tenopi. Sangat menyakitkan buat kita yang di sini, yang artinya sudah teredukasi, sudah teropini dengan baik oleh Kasil. Bagaimana Kasil menjelaskannya dengan seksama, Bang Heru juga ya. Saya bukan donatur, tapi saya selalu ikut bersama di sini agak kecewa dengan apa yang terjadi hari ini. Artinya bukan kami tidak mau, kalau saya pribadi terlepas itu akan diserahkan ke Agus atau enggak ya. Cuma pernyataan dari lawyer tadi itu yang menyatakan bahwa itu uang Agus, itu kan sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Kasil dan pengacara Jos dan Bang Elo setiap malam serta Pak Dedis. Yang saya bingungkan, apakah ini gak ada koordinasi di dalam, kan begitu. Jadi saya pikir pengacara sebelah itu paling hancur. Ya maaf aja kalau saya harus mengatakan bahwa lawyer Tenopi ternyata lebih hancur, host. Terpaksa saya harus mengatakan itu. Mau nggak mau, saya terpaksa harus mengatakan bahwa ternyata lawyer Tenopi lebih parah daripada para Tabas. Maaf aja saya terpaksa harus mengatakan seperti itu. Bagaimana mungkin ketika lawyer Tenopi yang ada di tim 2 atau tim 3, saya nggak tahu Kasil di tim berapa, tapi hampir setiap malam bagaimana kita lihat sendiri Kasil begitu ngotot, begitu kokoh, begitu kuat mempertahankan opininya. Begitupun pengacara Jos, Bang Elo, Pak Dedis, tapi hanya sebegitu saja ternyata dipatahkan begitu mudah oleh lawyer Tenopi yang di ring 1. Sangat tidak masuk akal. Terlepas dari rasa kecewa, ada rasa yang di luar nalar. Ada apa sebenarnya gitu loh. Jadi di benak saya ini saya bertanya, ada apa di belakang ini semua gitu loh. Kenapa tiba-tiba langsung berubah menjadi uang Agus? Lah kalau emang udah tahu uang Agus, kenapa harus dipidalikan? Itu jadi pertanyaan aneh. Kalau emang itu uang Agus, ya udahlah, dia mau pakai apa, mau pakai shopping, mau pakai guling-guling di hotel bintang 5 juga bro amat kali kayak gitu jadinya. Kan begitu kesannya host, begitu. Terima kasih. Oke, dan yang saya sayangkan, saudaraku ya, Farhad Abbas itu salah satu pengacara yang betul-betul detail. Telinganya itu sangat detail, dan dia itu memahami. Dan ini pintu masuk, kata saya. Jadi mungkin prediksi Bang Maswan, saya benarkan juga saudaraku. Hari Jumat selesai itu barang tuh. Masuk barang itu. Oke, kita menyapa dulu Bang Maksi. Assalamualaikum abangku Bang Maksi. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Fatual. Selamat juga. Sebentar sedikit. Infonya katanya Fahad lagi joget-joget katanya habis kompetisi pes ini. Iyalah, pastilah. Pasti. Bapak katanya karaokean tuh. Oke, dilanjut Bang Maksi. Baik Bang Jos, satu pertanyaan saya buat Bang Jos kita yang senior kita nih, bung kita yang luar biasa.
Bang Jos, itu statement itu sudah disampaikan oleh ring satunya pengacara Novi. Apa kira-kira alasan dasar? Apakah Bang Jos sudah tahu tentang alasan ataupun dasar yang sehingga pengacara dari ring satu ini mengeluarkan statement tersebut? Kira-kira Bang Jos sudah dapat informasi atau belum? Jadi gini, kalau dasarnya kan pasti Tenovi tetap mau untuk peruntukan Agus ya. Itu dasarnya, alasannya itu. Sehingga pernyataan itu muncul ya, bahwa tetap uangnya untuk peruntukan Agus dalam jumpa pers tadi. Intinya gini, mungkin frasa bahasa aja yang membuat kita menjadi pertanyaan, loh kenapa bilang itu uang milik Agus? Karena kata milik itu yang kita tidak setuju sebagai seorang pengacara. Karena kalau menggunakan kata lain ya, peruntukan, atau menggunakan kata lain yang mana menjadi dasar, ya saya diam. Tapi kalau bilang milik Agus, buat apa kita bicara hukum? Karena kata milik itu menunjukkan hak penuh kepada orang itu. Makanya saya bilang, kalau umpamanya kita sebagai orang hukum, kata-kata di depan publik ini kan harus sesuai dengan narasi. Apalagi kalau udah dengan statement kayak gitu di jumpa pers, aduh, gimana saya? Bang Hotman kan juga bilang, ya uang itu jadi milik Agus. Kemudian pengacara-pengacara ya Agus dan lain-lain. Artinya bahwa kita ini pengacara yang mana sudah berbeda pendapat gitu. Kalau sudah berbeda pendapat, saya ya mendingan tenang, kita netral, nonton aja gitu. Karena pasti hari Jumat kembalikan uang. Kalau kembalikan uang, ya saya proteksi dari sisi hukum ya untuk Tenovi. Tenovi akan melanggar pasal nggak? Melanggar. Makanya tergantung kembali kepada jasa, kepada para donatur. Karena kalau umpama Tenovi mengakui bahwa itu milik Agus, maka dari pasal-pasal lain pun bisa kena. Bahkan para donatur pun punya hak hukum untuk mempertanyakan kenapa bisa ada penggunaan uang sampai 200 juta lebih, atau penggunaan uang yang salah dalam peruntukannya. Itu berisiko kepada yayasan. Makanya pernyataan kita itu harus lurus tuh, jelas. Itu aja Bang Baik. Maksi, itu tujuan. Bang Host, sorry, satu lagi, Bang Faktual. Ke Bang Jos juga, satu lagi terakhir. Ini barangkali pertanyaan lama ya. Pertanyaan sudah lama, pertanyaan awal. Saya coba menanyakan kembali nih, Bang Jos. Secara dasar hukum kan pengumpulan dana donasi sudah jelas yang Bang Jos jelaskan ya. Cukup clear and clean. Pertanyaan saya, pertanyaan lama ini. Saya masih penasaran. Apakah pada saat Novi melakukan pada saat di awal melakukan pengumpulan dana, atau sebelum melakukan pengumpulan dana donasi tersebut, apakah Novi sudah berkoordinasi dengan dinas sosial setempat? Demikian Bang Jos. Terima kasih. Artinya gini ya Bang Maksi, dari sisi itu kan setiap saat Kasil sendiri menyampaikan, teman-teman yang kita sampaikan ya, itu dari hal seperti itu ya, soal koordinasi dan lain-lain. Cuma saya berbagi ya. Izin, maksudnya koordinasi dan izin ya, sorry Pak Jod. Koordinasi dan izin kan harus di permen sosial itu, permen sosial itu kan harus izin. Saya luruskan hukum dulu. Di dalam hal permen sosial jadi dulu. Itu pengawas internal, sisi pengawasannya mulai dari menteri di internal itu, luar daripada itu eksternal itu. Dalam internal kan pasti pengawasnya ada dalam pusgagan. Luar daripada itu adalah dinas ya, sampai pada menteri. Luar daripada itu masyarakat. Kalau di masyarakat juga punya fungsi pengawasan. Cuma kalau mengacu pada Permensos, kita tidak bisa keluar di situ aja. Permensos tahun 2001, ini Novi punya yayasan tahun 2021 itu dengan dasar-dasar hukum yang jelas. Maka kalau kembali kepada undang-undang, maka Novi tetap kuat tuh dalam langkah-langkah hukum. Tidak dalam hal laporan ke dinas, kemudian lain-lain, itu terserah. Makanya saya bilang, kalau dilihat dari Permensos tetap kuat Novinya, yayasannya dia dari undang-undangnya kuat. Karena dasar dari undang-undang, ya mohon maaf saya luruskan dulu, dasar daripada undang-undang yayasan, undang-undang nomor 16 tahun 2004, junto nomor 28 tahun 2004 tadi, undang-undang nomor 28 itu mengikat. Pada saat ada perubahan, setiap yayasan anggaran dasar rumah tangga harus disesuaikan undang-undang itu. Maka dasarnya itu anggaran dasar rumah tangga, bukan dia dalam permen atau apa, tidak. Maka yang menjadi dasar itu anggaran dasar rumah tangga, tujuan dan maksud. Sehingga kalau dilihat dari pasal 26 ya, tidak ada perubahan itu. Dan dalam pasal 26 itu tentang kekayaan yayasan ya, peruntukan untuk maksud tujuan yayasan. Jadi kalau umpamanya tanpa Permensos pun undang-undang yayasan mengikat. Cuma kan hari ini kita sudah keluar dari jalur undang-undang itu, termasuk ya hari ini pengakuan bilang itu uang milik Agus ya. Itu membuat saya bilang bahwa buat apa kita edukasi hukum, tetapi ada pernyataan dari kita yang meyakinkan rakyat bahwa itu uang hak milik Agus dan akan dikembalikan. Contohnya kalau umpamanya dikembalikan, ya saya jadi bingung juga. Sebaiknya saya dukung pengalihan aja gitu, bukan pengembalian. Gitu aja Mas. Pak Jo, sorry. Bang Faktual, Bang Ho, sorry. Saya robah pertanyaan lah ya. Apakah
pihak Novi wajib, artinya yayasan ya, wajib untuk meminta izin sebelum melakukan penggalangan dana donasi tersebut. Bang Jos, terima kasih. Dari sisi undang-undang yayasan tidak wajib. Saya yang bilang gitu. Tidak wajib, karena gini ya, kalau berbicara tentang tata cara dari undang-undang yayasan dalam penggalangan dana lewat media sosial, maka yang menjadi masalah hukum di sini bukan yayasan, tapi yang berkaitan dengan Densu ya, sebagai orang yang memposting dalam hal menyampaikan di depan publik ya, maupun itu yayasan. Tidak wajib, tetapi yayasan dari sisi undang-undang yayasan ya, dari sisi undang yayasan itu menjadi dasar, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dari sisi kewajiban tidak wajib itu, Bang Maksi rekan, tidak wajib gitu. Baik, terima kasih Bang Jos, terima kasih Bos. Bang, izin bang. Kalau dari Permensos kayak mana, Bang Jos? Izin bang. Harus pakai izin nggak kalau di aturan Permensos? Jadi gini, kalau dari dasar Permensos kan itu dia sejak lahir itu kan dicabutnya 2 peraturan sebelumnya. Itu berbicara tentang penanggulangan bencana dan lain. Ini bukan berbicara tentang dasar kejahatan pidana yang berdampak kepada mutuanya mata orang. Maka kembali ke undang-undang yayasan tadi. Makanya saya bilang kalau teman-teman kita menerapkan hukum, apakah Permensos mengikat? Kalau memang mau teman-teman memberikan pandangan Permensos, tetap yayasan di pihak yang bertanggung jawab. Kalau dari sisi undang-undang, yayasan tetap punya legalitas tadi. Karena Permensos itu lahir untuk terjadi ketika bencana, bukan orang mata buta lalu penggalangan dana, tidak. Itu kan kasus dampak pidana. Ya kan kalau BPJS saja tolak orang yang berisiko pidana, gimana dalam hal negara membuat ya aturan-aturan terkait dengan dasar seperti itu. Maka ini menjadi pertanyaan berat buat kita. Jadi ini gitu teman-teman. Nyambung Bang. Terima kasih Bang Jos. Siap. Terus nyambung Bang. Bang Matul terakhir. Sorry, sekali terakhir ini. Saya Pak Jos atau Bang Jos, saya hanya menduga, biar mungkin juga bisa salah, bisa benar ya. Saya menduga, asumsi saya, jangan-jangan kan ini langsung kaget, saya pun semua kaget, pasti kok langsung ada menyatakan gitu ya dari pengacara Ring 1. Jangan-jangan karena faktor ini ya, mudah-mudahan saya salah. Pada saat pengumpulan dana tersebut, Novi belum koordinasi atau menyampaikan kepada Dinsos terkait uang ini, nilai dana yang lain terkait Agus dan Novi, sehingga ada kekhawatiran, mudah-mudahan saya salah, dari kekhawatiran dari pihak Novi dan pengacara. Demikian, terima kasih. Oke, siap. Jadi kembali lagi ya teman-teman semua, bahwa bisa dimaklumi ya, banyak tappingan suatu kekecewaan itu bisa dimaklumi saudara-saudara semua ya, mengingat tiap malam ya orang-orang yang memberikan kita pandangan hukum, saya dan mungkin kita semua tidaklah meragukan pengetahuan hukumnya, tetapi dengan statement yang menyatakan bahwa itu adalah uang Agus, itu tentu timbul rasa kekecewaan dari teman-teman, dan juga timbul rasa prihatin, karena apa tadi yang disampaikan Bang Helo juga sangat menakutkan juga ya, dalam artian, wah ini bisa kembali ke Tenovi, ya sama juga, saya juga bisa berstatement bahwa kalau pengacaranya Tenovi mengatakan bahwa itu uangnya Agus, ya mentah sekali Tenovi, buat apa uang itu dibawa ke yayasan? Ya terserah, tadi Bang Icar sudah menyampaikan, ya ngapain diambil, terserah Agus yang mau dia cungkir balik ya uangnya dia, kok mau dia mau apakah, mau guling-gulingan, mau beristri lagi, mau menikah lagi, mau apa, terserah dia. Kesimpulan logika kita seperti itu. Nggak bisa lagi ditahan-tahan bahwa ini, kita nggak bisa lagi berdebat bahwa ini peruntukannya buat pengobatan. Udah selesai, udah ada pengakuan bahwa itu uang Agus. Nah inilah yang menjadi prihatin kita. Kok bisa lawyer menyampaikan itu? Kok bisa Ring 1 menyampaikan hal seperti itu? Waduh, kasihan kitanya. Saya mau menyapa dulu Adinda saya, Dinda Helo. Dinda Helo punten, ada tambahan narasi nggak? Ya, saya mungkin sependapat sama Bang Maksi tadi. Karena dalam Permensos itu setiap pengumpulan dana harus izin. Izinnya itu satu kegiatan, berkegiatan. Misalnya mau galang dana untuk Agus, itu harus izin. Tapi izinnya itu ringkas saja. Dia bisa buy online. Kalau yayasan bicara tentang kegiatan sosial itu ada aplikasinya. Begitu di aplikasi bisa diajukan sehari jadi. Kalaupun Mbak Novi belum melakukan hal itu bisa menyusul. Betul, ada sanksi administratif. Itu pelanggaran administratif. Nah sekarang, langkah yang dilakukan oleh pengacara yang nggak tahu, ada Ring 1, saya baru dengar juga ada Ring 1 ini di pengacaranya.
langkah yang dilakukan oleh pengacara Ring 1 Mbak Novi ingin menghindari sanksi administratif, tapi dia masuk ke dalam sanksi pidana nanti nih. Novi kalau Agus tidak mau mengalah, siapa tidak mau mengalah, Farhad Abbas tidak mau mengalah, di penjara tidak pakai 1, 2, 3 itu Novi. Unsur langsung memenuhi unsur itu. Yayasan langsung bisa dibubarkan. Selesai itu barang. Dan ini mereka menghindari sanksi administratif tapi masuk ke ranah pidana. Ini bodohnya minta ampun. Heran bisa di Ring 1 yang kayak gitu. Ya kan? Saya bingung. Saya baru tahu ini malam ya, ada Ring 1, Ring 2, Ring berapa. Tapi kenapa di Ring 1 bisa yang isinya kayak begitu isinya? Aduh, salah barang. Salah pecah. Kalau saya bilang salah pecah nih bang. Ini jangankan Agus, donatur saja laporkan Novi, besok Novi masuk. Iya, PPU ini terpenuhi unsur tindak pidananya nih. Betul. Tidak pakai 1, 2, 3, siapapun bisa melaporkan ini. Masuk Novi. Kalau pengacara bisa mau tangkis, coba dia tangkis. Besok saya lapor. Bisa dia tangkis? Tidak bisa. Ini saya mau sewa, jangankan RD Lau, saya saja berani sewa 5 miliar, tapi saya penjarakan Novi dengan statement itu. Itu karena entahlah, kita capek bicara, kita bicara narasi hukum, mereka selalu WA, minta pandangan hukum, minta tinjauan hukum, kita kasih tidak dipakai. Ini kan lucu. Ngapain kita capek-capek ngetik, buang-buang waktu berapa jam, buang-buang waktu menganalisa hukum, memberikan masukan hukum kepada mereka, tapi akhirnya seperti ini, ribet juga itu. Itu menghindari yang kecil, masuk ke lubang buaya, ini ribet. Kasihan Novinya, kasihan yang sementara dalam tanggungan yayasan saat ini, ya kasihan itu. Kalau ada yang tanya Kasil sekarang lagi di jalan. Beliau tadi dari Medan, ada kasus, sekarang lagi dalam perjalanan, lagi di pesawat menuju ke Jakarta. Jadi 2 hari kemarin dia di Medan. Ada kasus dari teman pengacara yang lain yang bermasalah di sana dengan Pak Sukarman juga, sekalian diselesaikan persoalannya, itu sudah jalan bagus. Kalau ini saya belum tahu, nanti saya di sini baru saya dengar abang bicara penjelasan dari Bang Faktual, Bang George, baru saya ngerti. Ternyata ada seperti itu. Kalau ada seperti itu ya selesai di barang, bubar. Balik kanan, gitu Pak. Tapi Dendailo, contoh ya. Melihat statement dari Ring 1 ini seperti itu. Oke, hari Jumat prediksinya Bang Maswa menang. Uang 1,3 M pindah ke Agus. Harus. Tapi ternyata Farhad Abbas tidak mau mengalah. Dia melaporkan. Ya. Masuk nggak itu barang? Masuk. RDLO dapat 5 miliar dari LBF itu. Selesai itu barang. Bilang RDLO tagih uangnya di Bang John, LBF itu 5M. Nggak pakai 1, 2, 3 itu loh, langsung bisa ditahan. Karena uangnya Agus, kan dia sendiri aku ini uangnya Agus, bukan uang yayasan. Selesai di barang. Ngapain sebenarnya yang Abang Ical sama Bang Faktual bilang, ngapain kita ribut-ribut, ngapain Novi pergi ambil orang uang Agus, terserah Agus mau ngapain. Mau dia bakar itu uang, dia mau cuci, urusan dia, kan gak ada urusan sama Mbak Novi. Tapi kenapa Novi ributin? Kalau akhirnya harus diakui bahwa itu uang Agus, artinya Novi yang salah selama ini. Nah gitu. Tapi itu versi yang sudah terjadi hari ini. Kalaupun Mbak Novi bilang, oh itu statement sepihak, saya tidak ada koordinasi dengan pengacara, itu juga bisa untuk menghindari langkah-langkah hukum ke depan dari pengacara sebelah. Kalau enggak ya dia dicincang itu, habis. Kalau kita bermasalah hukum, yang nyata-nyata kita menyerahkan diri seperti ini, habis kita Pak. Tapi masih bisa ada jalan bahwa buat aja statement bahwa itu di luar koordinasi dengan saya sebagai pemberi kuasa. Nah itu bisa. Seperti itu ya nanti. Tapi pasti argumennya mereka ini press konferensi loh. Ini jelas pernyataan umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu pengacaranya Novi loh. Lisan yang dia muntahkan itu adalah mewakili Novi. Betul. Ya betul. Ya nanti tinggal Novi berperkara dengan
pengacara yang tadi konferensi pers, kecuali Novi juga hadir. Itu enggak jadi, itu repot. Tadi Novi hadir kak? Kalau saya sih lihat nggak ada. Ada Mas Denis tuh, ketua tim Bisa gitu. ngomong kayak gitu, tapi harus berurusan. Biar Denis makan Tapi dulu. harus berurusan dengan pengacara yang tadi jadi juru bicara itu. Harus berurusan dengan itu Novinya, harus berurusan hukum, menyatakan bahwa saya tidak terkoordinasi dengan mereka dan mereka mengeluarkan statement di luar sepengetahuan dan izin saya. Nah itu bisa. Tapi kalau tidak kayak gitu, selesai barang-barang, balik kanan, gulung tikar. Gitu Bang. Oke, Adinda Kuelo, pernyataannya Dindaku sangat terima kasih banyak saudaraku, orang baik. Terima kasih supportnya. Adinda hello, terima kasih saudaraku ya. Apa ya, pokoknya gitulah. Saya tidak tahu mau ngomong apa lagi lah. Oke, Bang Iren, Bang pengacara terima kasih, orang baik. Bang Iren, apa yang dinarasikan saudaraku disampaikan Bang Iren. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Iren. Malam Bang, malam semua yang di atas, malam yang di bawah. Makin mengkerucut, ya kan? Mulai ada titik-titik, ya damai lah. Kalau kita lihat, kalau aku lihatnya itu aja Bang. Jumat pertemuan, cocok semua, bisa musyawarah mufakat, sudahlah jangan laku hukum-hukum. Itulah harapan kita, ya kan? Ya, kalau mau kita lihat di yayasan, donasi, sekarang sudah dipaparkan sama kita. Inilah peristiwa yang sebenarnya. Sampai saat ini belum tentu berubah lagi besok, kan itu dia, ya kan? Karena yang kulihat pun tadi konferensi itu teman-teman kita nggak ada semua, ya kan? Kenapa teman-teman kita itu nggak ada, ya kan? Bang Denis nggak ada, aku tengok Mbak Sil, Bang George karena udah keluar ya Bang George ya. Bang Herwanto semua kenapa nggak ada, ya kan? Tapi nggak maulah kita ambil negatifnya. Memang pas kata Bang Halu pun, yaitu apakah tidak ada komunikasi dulu sehingga konferensi pers, ya kan? Ataukah memang sudah diketahui ini coba-coba tapi melibatkan teman-teman kita semua, ya kan? Begitu sudah tidak mampu lagi, ya langsung konferensi pers tanpa komunikasi sama teman-teman kita yang tulus hati mau berjuang membantu yayasan itu, kan itu dia. Itu yang kita lihat, ya kan? Tapi memang telak sih bahasa itu, kalau memang bahasa hukumnya mungkinnya seperti itu, pengakuan yang memang sangat anu. Tapi seperti Bang Halu juga, Bang George merasa tidak ada, belum tahu ya Bang Denis ini kan lagi makan dia kan, belum tahu juga informasi nanti akurat dari Bang Denis sebagai ketua tim, ya kan? Yang kita harapkan bisa menjelaskan daripada konferensi pers tadi Bang. Itu dulu sementara Bang. Thank you Bang. Oke, siap. Siapa itu? Tolong dilihat lah. Di-mute dulu siapa? Oh, Bang Iren. Sorry. Kirain yang lain. Wah, kalau yang bernarasi wajar. Dimaklumi kalau berisik. Tapi kalau yang lain mohon agar tetap di-mute biar membuat enak diskusi. Siapa lagi? Oh, Bang Enroses, saudaraku. Bang Enroses, punten. Dibuka mute-nya dulu, saudaraku. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, saya baru mendengar itu. Iya. Cukup terkejut ya. Saya pikir kalau itu benar, maka pengacara ring 1 ini boleh dikatakan seperti wasit Oman. Iya. Ya kan? Wasit Oman yang membuat kita ini. Tetapi mungkin menurut saya memakai bahasa pengacara sebelah masih bisa dikoreksi bahwa itu adalah pertanyaan mungkin ya, bukan pernyataan, tapi adalah berupa pernyataan dari pengacara ring 1, bukan pernyataan, kan begitu ya. Sebenarnya bagi saya pribadi yang harus dipahami oleh para pengacara Teknovi dan juga oleh, mohon maaf ya Bang Denny sama ini yang lainnya, dan juga oleh Teknovi, bahwa bagi kita netizen ini bukan persoalan pribadi-pribadi,
tetapi ini bagaimana menjadi sebuah edukasi dan juga presiden ke depan ketika ada orang yang diberikan donasi kemudian menurut kacamata donatur dan netizen tidak menggunakan itu secara sesuai dengan peruntukannya. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya seperti ini dibiarkan, maka ke depan 1, 2, 3 tahun ke depan, ya gitu ya, itu bisa saja kita, misalnya saya meminta donasi, kemudian berhasil dapat, saya bisa memakai sesuai yang menurut saya itu benar, gitu. Walaupun misalnya peruntukannya untuk berobat. Nah ternyata untuk membantu hal-hal yang menurut saya urgent, menurut saya misalnya gitu kan, urgent. Nah itu akan menjadi presiden buruk bagi dunia perdonasian di Indonesia gitu loh. Itu yang kenapa netizen seperti saya ini concern dan fokus selama sebulan ini terus-terus ya gitu. Karena memang dari kacamata kita itu sudah jelas itu kan sangat melanggar gitu norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Nggak tahu kalau dalam bahasa hukum seperti apa ya, tetapi saya melihat ya begitu. Kalau misalnya kita terlalu banyak gocek bola di lapangan sendiri ya begitu kan. Sementara dari pihak sebelah selalu menyerang, bisa tercipta gol di menit-menit terakhir gitu kan. Nah seperti itu. Tapi saya dari awal berpikir bahwa Teh Novi tetap menang. Sampai saya mengatakan bahwa seandainya pun dia di penjara pun di mata saya lah, mungkin saya nggak mengatasnamakan netizen, dia adalah hero gitu loh. Nah itu yang perlu saya melalui Komal ini menghimbau seluruh orang-orang yang berbaik hati, yang punya jiwa sosial, yang selama ini mengikuti Teh Novi dari sejak awal, dari pramugari sampai dengan tahun ini. Kita melihat dengan jelas, mata kita juga belum pernah disiram air keras, kita juga melihat dengan jelas sepak terjangnya Teh Novi, bahwa itulah ternyata ya di negara kita berbuat baik aja tidak cukup gitu ternyata. Jadi dia akan menjadi hero, dan saya berharap supaya kalaupun Teh Novi itu di awal-awal saya mengatakan dia kalah secara hukum, ya dia akan bisa mendapatkan hal yang lebih besar gitu, yang lebih besar dari ini. Karena netizen ini kan puluhan juta, kalau dia nyumbang aja untuk yayasannya bisa triliunan kan gitu. Ini kan kalau kita bicara bro, mindsetnya dalam mindset uang, dia mendapat lebih besar. Tapi kan bukan itu yang sebenarnya dituju oleh para netizen, tapi bicara tentang amanah atau tidak gitu. Ya, semua bisa dirangkai, semua bisa ini. Dan saya pikir juga tadi ada statement tentang RDLO pasti dapat 5M gitu. Saya pikir enggak, karena udah minta maaf duluan gitu kan. Nah, karena kurang sabar juga kawan kan gitu. Coba kalau agak sabar sedikit mungkin dapat ya, tapi karena udah minta maaf ya angus lah uang gitu. Jadi itulah kenapa perlu banyak mendengarkan netizen ini, supaya karena netizen ini berbasiskan kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita gitu loh, nilai-nilai yang sehari-hari terjadi menurut saya seperti itu. Sehingga karena itulah timbul kata-kata Vox Populi Vox Dei kan gitu, walaupun itu juga menjadi perdebatan, tetapi menurut saya inilah fakta ya, fakta yang terjadi malam ini. Kalau kita dengar, kalau benar ya netizen juga sempat kecewa, tetapi saya pikir orang baik jangan dibiarkan sendirian gitu, yang baik sendirian juga. Ini menjadi evaluasi ya, di saat semua pengacara saya pikir sedang tidak berada di tempat, tiba-tiba ada konferensi pers itu. Mungkin mereka juga memakai hukum yang lain ya gitu, hukum yang lain, hukum langit mungkin ya. Ada cerita misalnya ada ketika seseorang orang terkenal, tokoh gitu ya kan, dihadapkan pada dua peristiwa, dua orang ibu mengakui satu bayi, daripada dibelah dua ya udah kasihkan aja. Ternyata sang orang bijak itu mengatakan bahwa yang menyerahkan itu adalah ibu yang sesungguhnya. Nah, mungkin teori itu yang dipakai mungkin ya. Itu bagi Teh Novi gitu saja ya, mungkin dia memakai, kita tidak tahu karena orang menurut saya, halo ya lanjut 1 menit ya, saudara. Menurut saya menurut saya begini teman-teman netizen, bahwa Teh Novi kan bukan orang yang cukup langka ya. Jadi dia di saat orang memikirkan diri sendiri, dia memikirkan orang lain. Nah mungkin dia mendapatkan suatu ilham atau apa, saya berpikiran seperti itu. Itu terlepas itu ada sebuah keplesetan atau slip tang dari pengacara yang satunya, tetapi saya tetap berpegang pada niatnya Teh Novi. Karena apa ya, karena ini presiden buruk begitu loh, yang saya pikirkan itu presiden buruk. Kita banyak lihatlah kasus-kasus penipuan dan penggelapan itu rata-rata nggak balik
gitu loh, nggak balik uangnya. Hanya kita berputar-putar aja di masalah hukum, polisi dan segala macam jaksa ini, tapi intinya tuh hak-hak dari orang yang kehilangan uangnya itu tidak kembali. Nah ini kan harus dipikirkan caranya bagaimana, gitu kan? Nah, jadi sama dengan hal ini. Jadi kedepannya maksud saya itu awalnya kita netizen ini berbicara ini supaya jangan terjadi seperti itu, jangan menjadi presiden buruk ketika orang-orang itu tidak amanah terhadap apa yang sudah diamanahkan kepada dia. Itu sebenarnya. Mungkin itu dulu Bang Os. Oke, siap saudaraku, terima kasih, dilihat dulu ya. Oke, saya menyapa dulu Bang Denis. Bang Denis, Assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Bagaimana, sudah kenyang saya lihat ini? Baik, saya sudah kenyang. Ini dalam perjalanan mau ke Jakarta, malah keduluan ada konferensi pers, kan gitu. Terus sempat mengikuti konferensi pers nggak, abangku? Baik, saya sedikit menjelaskan. Ini ada netizen yang menghujat saya juga nih, katanya gertak sambal, katanya seperti itu. Bang Denis hanya gertak sambal, seperti itu. Nah, jadi gini, konferensi pers hari ini itu ada namanya tim 1 dan tim 2. Saya, Bang Jos dan teman-teman yang lain itu ada di tim 2. Dan saya rasa di tim 2 ini nggak ada yang tahu menahu hal ini. Karena saya pribadi, Bang Jos, nggak dikasih tahu. Ini kita ngomong real, fakta. Ya Bang Jos, salam hormat Bang Jos. Nah, setelah itu saya pun dikasih tahu sama salah satu rekan yang di satu tim. Saya pun kaget seperti itu. Nah, terus ada statement itu ya sama sih pada dasarnya. Kemarin memang ada rencana kita mau lapor balik, baik dengan PH-nya, baik dengan yang lain. Nah, dan diamini sama Nopi, mengatakan iya, rekamannya kan ada tuh sama faktual. Tunggu saja Pak Erdela apa gimana gitu kan, mau dilaporkan kan begitu. Tunggu saja, statement itu intinya ada sama Nopi. Nah, hari ini saya pun juga kaget gitu loh. Kok bisa ada konferensi pers yang seperti itu, kita pun yang nggak tahu. Dan saya yakin netizen kecewa, dan saya pun sama kecewa. Nah, maka malam ini perlu semua netizen ketahui, setelah adanya konferensi pers hari ini, saya nyatakan saya mundur dari PH-nya Nopi. Karena netizen kecewa sama dengan saya, karena harusnya ada keterbukaan di situ. Biarlah mana nanti akan ketahuan mana yang benar mana yang salah gitu loh. Tapi belum sudah berhenti di situ, stuck di situ ya sudah. Maka saya katakan saya sendiri yang kemarin selaku PH-nya Nopi, saya nyatakan hari ini malam ini saya mundur dari PH-nya Nopi. Karena netizen kecewa, saya pun kecewa. Seperti itu, Os. Lanjut.